Baru-baru ini OpenAI merilis sistem baru yaitu ChatGPT 4 yang menawarkan banyak peningkatan dibandingkan dengan generasi sebelumnya yaitu ChatGPT 3.5. Dalam video ini saya akan menunjukkan kepada kalian apa perbedaannya dan kita akan mengeksplorasi bagaimana kalian bisa menggunakan ChatGPT 4 untuk membuat hidup kalian lebih mudah. Dan percayalah, jika kalian tidak memanfaatkan AI di masa sekarang, AI akan memanfaatkan kalian dan kalian akan digantikan olehnya. Dan seperti yang akan kalian lihat di video ini, ada banyak hal yang bisa kalian lakukan dengan ChatGPT 4, baik untuk kehidupan pribadi kalian maupun kehidupan bisnis kalian, menghasilkan uang dan hal-hal seperti itu. Langsung aja kita bahas. Pertama-tama, mari kita bicarakan tentang apa saja peningkatan yang ada di ChatGPT 4. Peningkatan yang pertama adalah multimodal, artinya kalian dapat menggunakan keduanya antara input teks atau input gambar yang sebelumnya hanya bisa menerima input teks. Ini adalah lompatan besar dalam fungsionalitas. Kalian sekarang dapat mengunggah gambar, ajukan pertanyaan tentang gambar itu, dan ChatGPT 4 dapat menjawab pertanyaan kalian. Ini benar-benar gila. ChatGPT 4 juga jauh lebih akurat. Kita bisa melihat tolok ukur kinerja ChatGPT 4. Mereka membuat kesalahan faktual jauh lebih sedikit dibandingkan versi 3.5 dan juga lebih kecil kemungkinannya untuk menanggapi perintah ofensif. Dan dari segi stabilitas, GPT-4 juga jauh lebih baik. Dengan struktur terbaru ini dapat menyesuaikan perilaku jauh lebih baik berdasarkan kebutuhan kalian. Ini berarti akan lebih baik dalam roleplay, yang sepertinya menjadi peningkatan terbesar untuk ChatGPT. GPT-4 juga lebih baik di bidang prestasi akademik, sehingga lulus tes jauh lebih baik, bahkan dalam pemecahan masalah dan memiliki kelebihan bahasa yang lebih baik. Sekarang saya akan memberitahu kalian bagaimana cara menggunakan ChatGPT 4. Kalian bisa pergi ke situs chatopenai.com. Itu akan membawa kalian ke halaman ini dan saya sudah letakkan linknya di bawah. Kalian bisa langsung klik login jika sudah punya akun. Jika belum, kalian bisa klik sign up. Ini akan meminta kalian memasukkan alamat email kalian, atau kalian dapat membuat akun dengan Google atau akun Microsoft. Nah, untuk dapatkan akses ke ChatGPT 4, kalian perlu mendaftar di ChatGPT Plus dengan harga $20 per bulan, dan kalian bisa menggunakan pencarian Microsoft Bing yang sudah menggunakan struktur ChatGPT 4. Nah, kalian bisa lihat saya di sini sudah berlangganan GPT Plus dan kalian bisa melihat di sini bagaimana cara menggunakannya. Hal pertama yang akan saya lakukan adalah arahkan kursor ke sini dan pilih ini. Kalian lihat di sini defaultnya yaitu 3.5. Ada opsi Legacy 3.5 dan juga ChatGPT 4. Dan ya, ini pasti yang lebih baik. Consensusnya juga jauh lebih baik, tetapi memang lebih lambat dalam hal kecepatan. Nah, sekarang saya akan menunjukkan kepada kalian beberapa hal yang bisa kalian lakukan. Yang pertama, hanya mengajukan pertanyaan faktual. Jadi kita bisa mengajukan pertanyaan seperti ini. Apakah ibu kota Prancis? Dan mereka akan memberikan jawabannya untuk kita. Jadi sama seperti Google. Satu hal yang saya anjurkan untuk kalian adalah setiap kali kalian memberikan subjek baru atau topik baru, kalian perlu membuat new chat. Karena ChatGPT 4 ini akan mengingat apa yang kalian katakan dan jawaban apa yang diberikan kepada kalian. Dan memang itu akan memberikan kalian jawaban yang jauh lebih baik. Hal berikutnya yang bisa kalian lakukan dengan ChatGPT 4 adalah roleplay. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, kalian bisa memasukkan input seperti ini. Bayangkanlah kamu adalah guru sejarah. Jelaskan apa penyebab dari Perang Dunia Pertama dan mereka akan menjawabnya seakan mereka ini guru sejarah. Walaupun responnya agak sedikit lebih lama, tetapi yang penting adalah jawabannya. GPT-4 lebih baik dan mereka jauh lebih faktual, akan lebih sedikit kesalahan dibandingkan dengan versi sebelumnya. Sekarang dengan ChatGPT, saya ingin kalian melihatnya sebagai manusia yang cukup ahli, dan kalian sebagai manusia memiliki aksesnya. Kalian bisa meminta mereka memberikan kalian tanggapan, kemudian kalian benar-benar dapat melakukan percakapan dengan mereka dengan benar. Jadi jika kalian tidak suka dengan jawabannya, kalian benar-benar bisa menindaklanjutinya dan beritahu mereka, "Hey, saya ingin versi singkatnya," atau "Saya ingin mengubah menjadi outline saja." Apapun yang kalian inginkan, ChatGPT akan melakukannya untuk kalian. Video ini tidak menjadi kursus bentuk komprehensif yang menunjukkan kalian bagaimana cara menggunakan ChatGPT. Saya akan letakkan link di bawah untuk video lain yang menjelaskannya. Namun di akhir video ini, kalian akan memiliki pemahaman yang jauh lebih baik tentang cara menggunakan ChatGPT dan seberapa mudah hidup kalian nantinya. Jadi tentu saja seperti yang kalian lihat, jawaban ini telah dibuat. Jawabannya cukup detail dan panjang, dan saya tidak akan memeriksa faktanya sih. Tetapi katakanlah kita ingin jawaban ini jauh lebih singkat. Jadi kalian bisa berikan arahan spesifik kepada ChatGPT tentang apa yang kita mau. Contohnya, saya bilang, buatlah di bawah 250 kata dan mudah untuk dimengerti oleh anak-anak di bawah 15 tahun. ChatGPT akan membuat ulang responnya dan hasilnya akan kurang dari 250 kata dan akan lebih mudah dimengerti saat dibaca. Hal lain yang sangat bagus dari ChatGPT adalah membantu kita melakukan brainstorm. Katakanlah saya adalah brand expert. Saya akan membuat perusahaan menjual sepatu untuk para pelari pemula. Bisakah kamu membuat daftar 5 nama yang mudah diingat dan pendek dan bagus? Mereka langsung memberikan 5 nama yang diminta. Jika salah satu dari sini ada yang kalian suka,
maka kalian bisa pilih. Sebagai contoh, saya suka nomor 3. Atau kalian bisa meminta buatkan lagi atau gabungkan dari beberapa nama. Kalian harus benar-benar kreatif dengan cara kalian memberikan perintah. Untuk memberikan output yang lebih sesuai dengan keinginan kalian, anggap saja itu seperti percakapan dengan seseorang. Kalian bisa memberikan perintah dan petunjuk yang lebih spesifik, dan kalian bisa menindaklanjuti dan merevisi jawaban saat ini. Bayangkan diri kalian adalah sebagai reporter dan tujuan kalian adalah mengajukan pertanyaan yang lebih baik agar benar-benar mendapatkan jawaban yang sesuai. Kalian bisa memvariasikan pertanyaan-pertanyaan kalian. Kalian juga bisa menggunakan ChatGPT 4 sebagai mentor. Jadi seperti yang saya katakan, kalian dapat melakukan percakapan penuh dengan ChatGPT. Yang bisa kalian lakukan adalah bermain roleplay dan berikan semacam identitas kepada ChatGPT. Seperti contoh, saya suka berbisnis dan saya bisa menganggap ChatGPT ini sebagai mentor saya. Saya bisa memberikan beberapa konteks, seperti contohnya, kamu adalah seorang mentor. Kamu adalah pengusaha yang sangat sukses membangun 8 hingga 9 perusahaan. Saya memiliki $1.000 atas nama saya dan saya akan memulai sebuah bisnis yang bisa saya lakukan di mana saja hanya dengan laptop. Bisakah kamu memberikan saya 5 ide bisnis yang bisa saya lakukan? Nah, kalian bisa lihat saya sudah memberikan banyak sekali konteks seperti jumlah uang yang saya punya dan lain-lain. Dan saya meminta 5 ide bisnis yang bisa saya lakukan di mana saja. Dan ChatGPT akan memberikan kalian ide-ide yang sangat bagus. Dan gak cuma itu, kalian juga bisa melanjutkan percakapan ini dengan mentor kalian. Coba pikirkan tentang apa saja yang akan kalian tanyakan kepada pengusaha yang memiliki 8 hingga 9 bisnis berbeda. Nah, di sini saya akan memilih yang keempat karena saya suka kursus online. Dan saya memiliki banyak sekali pengalaman dan pengetahuan tentang membeli dan menjual sepatu. Lalu bagaimana saya harus memulainya? Kalian bisa langsung saja meminta ChatGPT untuk berikan garis besar langkah demi langkah untuk melakukannya. Nah, pada dasarnya kita bisa menganggap ChatGPT ini sebagai ahli atau sebagai seseorang profesional yang bisa kalian ajukan banyak sekali pertanyaan. Dan ChatGPT akan memahaminya karena ia memiliki banyak sekali base data. Dan saya akan menjamin bahwa kalian akan belajar banyak dari ChatGPT ini. Bahkan kalian bisa mendapatkan banyak sekali ide untuk brainstorming. Cara lain yang lebih kreatif untuk menggunakan ChatGPT adalah benar-benar bisa membuatkan kalian sebuah cerita. Sebagai contoh, buatlah cerita tentang ladybug yang ingin terbang ke pohon redwood tertinggi di dunia. Buatlah lucu di bawah 200 kata dan puitis. Jadi jika kalian kehabisan ide atau kalian hanya ingin bertukar pikiran, ChatGPT bisa sangat kreatif dan dapat membantu kalian. Ini bisa memberikan banyak sekali ide yang bahkan kalian mungkin tidak terpikirkan. Ini adalah cara yang baik untuk memberikan kalian beberapa jenis cerita, dan ini akan menghasilkan cerita yang benar-benar seperti dibuat sendiri. Kalian bisa mengambil ceritanya dan menjadi inspirasi untuk cerita kalian sendiri. Betapa kreatifnya platform ini. Mungkin sejauh ini hal yang paling menguntungkan tentang ChatGPT, ini memiliki kemampuan untuk membuatkan konten untuk kita. Dan saat kalian bisa membuat konten tanpa penulis, ini akan membuka banyak pintu untuk menghasilkan uang. Cara terbaik yang saya suka gunakan untuk ChatGPT adalah saya benar-benar menggunakannya untuk banyak penelitian saya sendiri. Jadi katakanlah saya ingin menulis artikel blog tentang 5 lensa terbaik untuk kamera Sony saya. Alih-alih saya pergi ke sana atau mencarinya di Google, sekumpulan informasi dari berbagai situs web, saya cukup menggunakan ChatGPT untuk mengkompilasi banyak informasi. Mungkin ada beberapa batasan tentang seberapa banyak pengetahuan yang diketahuinya, dan saya percaya bahwa pengetahuan apapun setelah September 2021 tidak disertakan. Jadi kita harus menyadari keterbatasan tersebut. Tapi katakanlah saya ingin mengetahui 5 lensa Sony terbaik untuk kamera saya. Yang bisa kalian lakukan adalah langsung tanyakan ke ChatGPT, dan kalian bisa menggunakan jawabannya sebagai dasar untuk konten kalian sendiri. Jadi daripada menulis artikel dan menyewa penulis untuk menulis artikel kalian sendiri, pada dasarnya kalian bisa menggunakan ChatGPT ini. Ini bisa menghasilkan banyak sekali konten dan sangat cepat, dan kalian bisa langsung edit sendiri informasi ini dan menjadi artikel di blog kalian. Saya sangat tidak menyarankan hanya menyalin dan mempostingnya langsung di web kalian. Itu akan menjadi pelanggaran hak cipta, dan nantinya di search engine akan mulai menyadari orang-orang yang melakukan ini, dan itu akan merusak kemampuan SEO dan pencarian kalian. Jadi jangan lakukan itu ya. Tapi seperti yang kalian lihat, ini sangat menghemat waktu kalian. Sekarang kita memiliki 5 lensa berbeda yang diberikan kepada kita, dan ini akan membuat pembuatan konten kalian jauh lebih cepat. Jika kalian ingin menghasilkan uang dengan pembuatan konten, maka ini akan menjadi alat yang luar biasa. Seperti yang saya tunjukkan, kalian bisa menggunakan ChatGPT untuk memberikan ide nama bisnis kalian. Kalian juga bisa meminta untuk menuliskan rencana bisnis dan bagaimana cara melakukannya langkah demi langkah. Informasi dan bimbingan yang dimiliki setiap orang saat ini dengan menggunakan ChatGPT itu benar-benar gila. Dan jika kalian tidak memanfaatkan AI platform seperti ini, seperti ChatGPT, kalian pasti akan tertinggal, bukan? Jadi kalian mungkin berpikir, mengapa saya harus menggunakan ini? Kalian tahu, ini benar-benar keren.
keren, tapi saya akan melakukannya sendiri. Dan ya, kalian selalu dapat melakukan riset sendiri, dan kalian juga dapat mempekerjakan penulis dan hal semacamnya. Tapi ini akan menghemat banyak sekali waktu dan akan menghemat banyak uang. Dan yang perlu kalian ingat adalah jika kalian tidak melakukan ini, maka orang lain akan melakukannya. Dan itu akan memberikan mereka keuntungan besar dibandingkan kalian sendiri. Jika kalian ingin kompetitif, tentu saja ini sangat diperlukan untuk kewirausahaan dan untuk menghasilkan uang. Dan dengan alat seperti ini akan benar-benar mengotomatiskan banyak hal dan membuat bisnis kalian jauh lebih menguntungkan dan sukses. Saya sangat bersemangat karena ChatGPT 4 jauh lebih baik dibandingkan versi sebelumnya 3.5. Segalanya bergerak sangat-sangat cepat dan saya benar-benar berpikir bahwa selama 3 tahun berikutnya atau 5 tahun, seluruh ekonomi akan berubah secara drastis. Kita akan melihat perubahan besar dalam produktivitas dan pekerjaan seperti apa yang benar-benar dibutuhkan. Jadi semakin cepat kalian mempelajari tentang ChatGPT atau tentang AI dan semakin cepat kalian menerapkannya ke dalam kehidupan kalian sendiri, maka akan semakin banyak keuntungan yang kalian miliki. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan saya menyarankan untuk gunakan ChatGPT. Cobalah beberapa hal yang sudah saya ajarkan. Kalian bahkan bisa menanyakan ChatGPT jenis pertanyaan apa yang bisa kalian tanyakan untuk topik tertentu. Ini akan memberitahu kalian petunjuk terbaik untuk mendapatkan jawaban terbaik. Jadi menurut saya itulah cara terbaik untuk belajar ChatGPT dengan menggunakannya. Menanyakan bagaimana kalian menggunakan untuk topik tertentu dan hal-hal seperti itu. Ini benar-benar hebat, bukan? Ini akan mengajari kalian apa yang harus dikatakan dan ya, semoga ini membantu. Pastikan juga kalian klik like dan subscribe untuk konten seperti ini. Channel ini didedikasikan untuk memberikan kalian guide gratis untuk membantu kalian memulai bisnis kalian. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di video selanjutnya.